إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan para asatidz, di sini ada Ustaz Fajri, ya, Ustaz Lutfi, Ustaz Saiful, dan Ustaz Babai, dan para hadirin hadirat jamaah pengajian kitab An-Nasaiyah ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menjelaskan isi dari kitab ini, terlebih dahulu mungkin saya akan bacakan untuk kita saling pelajari isinya. Bagi yang ada kitab bisa disimak. Nanti kita akan jelaskan perkata dan jelaskan apa maknanya. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah dan kita akan masuk kepada muqaddimah berikutnya adalah qala al-musannif rahimahullah ta'ala amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinu an-nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslim. Wa hadha kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubatan minan nasaih ad-diniyati wal wasaya al-imaniyati wa qasadna bidzalika an-naf'a wal intifa'a wat tadhakkura wat tadhkira li anfusina wa li ikhwanina minal muslimin. Wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribatin wa alfadin salisatin mafhumatin hatta yafhamahu al-qasu wal 'amu min ahli al-imani wal islam. Wa sammaynahu kitaban nasaih ad-diniyati wal wasaya al-imaniyati nas'alullaha ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim wa muqarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im wa ay yu'azzima an-naf'a bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billahi alayhi wa tawakkaltu wa ilayhi unib alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Sampai di sini. Tradisi para ulama ketika menulis kitab, setelah mengungkapkan dan menuliskan kalimat hamdalah serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ada satu kalimat yang tidak akan pernah terlupakan, dan di dalam bahasa Arab ini penting, amma ba'd. Kalau kita berikan sejenis penjelasan, adapun setelah kami mengungkapkan, menjelaskan kalimat hamdalah dan salawat kepada Nabi, setelah itu adalah ini, amma ba'du. Ini agak kecil tulisannya, biasanya saya bagi kitab yang agak besar.
Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada amma ba'du maka kemudian ada kalimat huruf fa. Faqad. Amma ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah menuliskan kalimat alhamdulillah dan menuliskan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qala itu artinya berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu adalah fa'ilnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innama itu dalam bahasa Arab artinya membatasi, al-hasr. Kalau diartikan hanya. Innamal a'malu, perbuatan itu dasarnya, standarnya itu adalah an-niyat. Di sini menggunakan jamak. Bukan an-niyat, bukan satu niat, tapi an-niyat. Innamal a'malu binniyat, bahwa amal perbuatan yang kita lakukan itu standar diterima atau tidaknya adalah niat. Nanti kita akan jelaskan hadis ini seperti apa. Kita artikan dulu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan bahwasanya bagi kulli, setiap imri'in, setiap orang, manawa, tergantung apa yang diniatkan. Jadi setiap orang itu tergantung apa niat dia. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya ilallah, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat, barang siapa hijratuhu ila dunya yusibuha, hijrahnya itu kepada dunia yang dia ingin dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin ia nikahi, hijratuhu, maka hijrahnya itu ila ma hajara ilaihi, sesuai dengan niat yang memotivasi dia untuk melakukan hijrah. Kalau hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapatkan itu. Kalau hijrahnya itu karena perempuan yang ingin dinikahi atau karena tujuan materi keduniawian, maka dia akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, yang pertama, secara status hadis ini adalah hadis sahih. Kenapa? Karena yang pertama, periwayat ini adalah seorang kolektor hadis yang sangat mu'tabar, sangat diterima hadisnya, Imam Bukhari. Tidak hanya Imam Bukhari, tapi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kedua, imam ini yang disebut dengan syaikhoin fil hadis. Jadi nanti ada istilah syaikhoin fil hadis, ada syaikhoin fil fikih. Kalau syaikhoin fil hadis itu adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullah yang menulis kitab Riyadhus Shalihin dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, itu mengatakan tidak ada satu kitab yang paling benar selain Al-Quran kecuali kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau dibuat perbandingan antara kedua kolektor hadis ini, imam hadis ini, Imam Bukhari itu lebih tinggi dari Imam Muslim. Kenapa? Karena persyaratan menyeleksi hadis yang dilakukan oleh kedua imam ini, Imam Bukhari lebih ketat dibandingkan Imam Muslim. Jadi para ulama ketika mengumpulkan hadis itu sudah seperti kita, Pak. Kita ini sudah enak. Kita ini ketika mencari hadis sudah tahu ini hadis saya atau tidak. Jadi para ulama dulu untuk melihat hadis ini saya atau tidak itu perjalanannya panjang sekali. Bahkan Imam Bukhari itu membuat persyaratan. Jadi ini bersifat ijtihadi. Ijtihadi ini artinya relatif, bisa benar, bisa salah. Tapi persyaratan yang dibuat oleh Imam Bukhari ketika menyeleksi hadis, salah satunya adalah hadis ini, itu sangat ketat. Yang pertama adalah sanadnya harus bersambung. Ittisalus sanad. Jadi harus bersambung sanad. Apa itu sanad? Sanad itu yang meriwayatkan hadis dari mana? Dari sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, itu nyambung tuh.
sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nyambung sanad. Tapi kata Imam Bukhari, tidak hanya bersambung sanad, tetapi perawi yang meriwayatkan hadis itu harus satu masa dan bertemu. Jadi antara perawi hadis yang satu dari golongan tabi'in ke tabi'in itu harus bertemu dalam meriwayatkan hadis. Tapi Imam Muslim tidak perlu bertemu, yang penting satu masa itu sudah dianggap sahih. Jadi persyaratan seperti itu. Yang kedua, yang meriwayatkan hadis itu orang yang siqah. Siqah itu apa? Terpercaya, tidak pernah bohong, tidak pernah nongkrong-nongkrong ke kita itu di jalan-jalan. Hal-hal yang bersifat syubhat dia tinggalkan, bahkan yang boleh aja dia tinggalkan kalau dia bermanfaat. Itu ulama hadis siqah. Kalau seandainya ada ulama dia sering duduk nongkrong di jalan, itu dianggap tidak siqah dalam ilmu hadis, maka periwayatannya nggak diterima itu. Meskipun dia ulama, tidak diterima. Kenapa? Dia anggap tidak siqah, tidak menjaga marwah. Marwah itu artinya apa? Kehormatan dirinya. Itu dalam hadis itu ketat sekali. Yang ketiga, matanya, isi hadisnya, innamal a'mal, itu dengan matan, itu tidak boleh ada cacatnya dan tidak boleh ada syaz, keraguan, dan sesuai dengan logika. Kalau ada yang tidak sesuai dengan logika, ini dianggap syaz, sesuatu yang aneh. Jadi persyaratan yang ketat. Nah, termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim itu sama, cuma yang membedakannya adalah perawi hadis tidak harus bertemu, kata Imam Muslim. Kalau dia hidupnya satu masa, dianggap itu sahih. Nah, hadis yang diseleksi oleh kedua imam hadis ini adalah innamal a'malu binniyat. Berarti hadis ini dipakai. Hadis ini tidak boleh ada yang nolak nih, karena hadis ini mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Makanya di dalam kitab-kitab hadis, sebelum dia mengutip hadis-hadis yang lain, itu mengutip hadis ini. Riyadhus Shalihin, coba kalau Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama ini adalah innamal a'malu binniyat. Siapa periwayatnya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis pertama itu adalah tentang ini, itu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat Nabi yang sangat dipuji oleh Rasulullah SAW. Beliau sebelum masuk Islam ini kan kita kenal dalam sejarah orang yang paling keras permusuhannya dengan Islam. Jadi ada dua Umar pada zaman Nabi yang sangat membenci Islam. Permusuhannya dengan Islam itu sangat kuat dan keduanya berpengaruh. Orang-orang hebat. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Jadi istrinya Amr, tapi disebut dengan Umar kan? Amr bin Hisham. Sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma azzal Islam bi ahadi umri. Ya Allah, muliakan Islam. Izzah itu perkuat Islam. Perkuat Islam dengan salah satu dari dua Umar ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ternyata Allah lebih menyetujui Umar bin Khattab untuk menjadi pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau masuk pada tahun 6 setelah Rasulullah diutus sebagai Nabi. Jadi setelah Rasulullah diutus 6 tahun berikutnya Umar masuk Islam. Lalu dia hijrah ke Madinah dan ikut semua peperangan bersama Nabi di Badar. Jadi Umar bin Khattab tidak pernah tidak berperang bersama Rasulullah SAW. Semua peperangan diikuti Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Yang kedua, Umar bin Khattab ini dipuji oleh Rasulullah. Di antara sahabat-sahabat Nabi yang sering dipuji ini adalah Umar bin Khattab. Apa kata Rasul? Inna Allah wada'al haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Kata Rasul, Allah telah meletakkan kebenaran pada lisannya Umar bin Khattab dan hatinya. Kata Rasul. Artinya apa? Yang ucapan pasti benar itu. Makanya nanti ketika ada perdebatan antara Nabi dan Umar bin Khattab, bukan perdebatan sih, tapi sejenis pembicaraan, Umar mengusulkan. Dan ternyata Umar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan, laukana nabiyyun min ba'di, kalau ada setelahku Nabi, lakana Umar. Maka yang menjadi Nabi pasti Umar bin Khattab.
Maka Rasul ini sudah tahu Umar ini adalah seorang yang nanti akan membuat Islam ini menjadi izzah, menjadi jaya, menjadi kuat. Dan ini terbukti pada saat ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah. Dia banyak melakukan terobosan-terobosan yang tidak pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya oleh Rasulullah. Apa? Penaklukan wilayah itu pada zaman Umar. Persia, Syria, Irak, semuanya itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau juga membangun manajemen pemerintahan dengan baik, administrasinya bagus. Dia melakukan pendataan, kalau dalam bahasa kita survei, dia buat statistik. Jadi statistik penduduk itu sudah ada pada zaman Umar, dipetakan siapa umat Islam, siapa yang bukan Islam, dipetakan berapa. Lalu kemudian dibuat yang masuk ke dalam pendataan atau database itu, misalnya database itu diberikan sedekah zakat. Seharusnya kita contoh. Di sini perlu pendataan umat Islam berapa. Siapa yang tidak mampu, siapa mampu. Kita bisa membiayai musola ini. Itu harus dicontoh, Pak. Umar bin Khattab. Bayangkan Umar bin Khattab itu beberapa abad yang lalu, puluhan abad yang lalu, tapi dia pikirannya itu progresif, maju sekali. Maka Umar bin Khattab itu cara berpikir dalam bidang hukum aja sangat progresif, sangat maju. Sampai ada keluhan dari sahabat Nabi, Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab di dalam fikihnya itu dianggap orang yang cenderung liberal dalam memahami hukum Islam. Nah, kalau ingin tahu Umar bin Khattab, cari itu cerita-cerita tentang beliau, tentang fikih Umar. Umar bin Khattab dalam persoalan hadis, beliau ini meriwayatkan 527 hadis. Jadi di antara sahabat-sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi, salah satunya Umar bin Khattab. Yang paling banyak Abu Hurairah. Maka nanti dikritik oleh orang Syiah itu Abu Hurairah. Bagaimana bisa Abu Hurairah yang masuk Islamnya belakangan, tapi meriwayatkan hadis paling banyak di antara yang lain? Kita bisa jawab, tapi jawabannya nanti. Tetapi Umar bin Khattab itu meriwayatkan hadis 537 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini saking pentingnya. Kalau kita baca kitab syarah hadis, hadis ini sangat populer. Ini hadis menjadi dasar pembentukan kaidah-kaidah fikih. Jadi kalau kita belajar hukum Islam ada 3, Pak. Fikih, usul fikih, kaidah fikih. Kita harus belajar semua. Kita cuma belajar fikih doang, tapi nggak belajar usul fikih. Padahal usul fikih penting. Misalnya sebagai contoh, kunut ada yang membolehkan, ada yang melarang. Kenapa? Perbedaannya di usul fikih. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam memahami hadis. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Itu perbedaan dalam usul fikih. Maka menciptakan perbedaan dalam fikih. Maka tidak boleh kalau ada orang berbeda fikih dengan kita celah. Itu tidak boleh. Kenapa? Masing-masing punya dalilnya. Masing-masing punya dasar berpikirnya. Itu di usul fikih. Yang kedua, kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah salah satu prinsip hukum yang dibuat para ulama. Dibuat para ulama ini setelah menyimpulkan dari persoalan-persoalan fikih yang ada. Misalnya, bisa beri contoh. Kalau sholat itu harus niat enggak? Ya. Kalau puasa? Ya. Mengeluarkan zakat? Ya. Haji? Niat semua, Pak. Maka kemudian berdasarkan hadis ini innamal a'malu binniyat, disusunlah satu kaidah fikih namanya al-umuru bimaqasidiha. Semua perbuatan itu harus didasari oleh niat. Maka muncul kaidah berikutnya, la thawaba illa binniyat. Tidak ada pahala yang didapatkan oleh seorang kecuali dia niat. Makanya niat itu menjadi rukun. Dalam setiap aktivitas ibadah kita, niat menjadi rukun. Anda sholat tidak ada niat, batal sholat. Anda puasa tidak niat, batal puasanya. Anda melaksanakan haji tidak ada niat, batal hajinya. Maka niat menjadi salah satu kesimpulan hukum di dalam hadis ini. Jadi hadis ini mengatakan semua yang Anda lakukan harus didasari oleh niat. Maka niat itu punya fungsi.
Apa? Yang pertama adalah membedakan mana perbuatan yang masuk kategori ibadah, mana yang kebiasaan. Saya beri contoh, mandi. Mandi ini kan kita mengambil air lalu kemudian kita basuh seluruh tubuh kita dengan sabun. Itu mandi. Yang membedakan dia ibadah dan bukan ibadah kebiasaan, itu niatnya. Saya niat mandi ini untuk sholat Jumat. Kira-kira dapat pahala nggak mandinya? Pahala. Saya niat mandi ini hanya untuk ini aja lah, tabarruk. Hanya untuk segarin diri doang. Kan ada yang begitu Pak ya? Pulang-pulang dari kantor, dari pekerjaan, gerak, keringetan, bau ketek lah. Kemudian dia mandi untuk menghilangkan bau-bau badannya untuk segar. Dapat pahala nggak? Tidak. Karena niatnya bukan ibadah. Itu yang disebut dengan membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua fungsinya untuk membedakan mana ibadah sunnah, mana ibadah wajib. Maka kalau kita niat puasa, gimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana lillahi ta'ala. Kemudian kalau kita, ini kan wajib. Kalau kita sholat maghrib dengan sholat qobliyah maghrib atau ba'diyah maghrib, niatnya gimana? Gimana niat? Usolli fardal maghrib. Harusnya salah rakaat. Mustaqbilal kiblati makmuman, itu jelas, dia jelas tuh. Nah kalau dia sholat sunnah disebut usolli sunnah. Itu membedakan antara ini sholat wajib atau sholat sunnah disebut. Kalau nggak disebut, nah ini menjadi persoalan. Maka setelah niat itu harus ada ta'yin. Ta'yin itu menentukan perbuatan apa yang Anda lakukan. Niat menjadi penting sekali. Itu yang pertama. Sama misalnya pembunuhan. Pembunuhan itu tergantung dari motifnya, karena salah satu bagian dari niat itu motif. Kalau saya datang membawa pisau, lalu kemudian ada orang yang saya tiup, saya bunuh, kira-kira sengaja atau tidak? Sengaja nggak? Sengaja. Karena saya sudah siapkan pisau. Maka hukumannya itu sesuai dengan hukum Islam adalah pisau. Tapi saya bawa senjata, senapan angin, lalu saya tembak ke atas karena ada burung yang saya mau tembak. Tiba-tiba di sana tuh ada orang yang kebetulan lagi naik pohon itu. Pas saya tembak, meleset kena orang itu, jatuh mati. Kira-kira saya kena hukum qisas nggak? Karena nggak sengaja. Bighairi amdi, tanpa sengaja. Yang pertama amdan, karena sengaja. Yang kedua bighairi amdi, karena tidak sengaja. Motifnya tidak sengaja, maka hukumannya tidak qisas, tapi dia dalam hukum pidana Islam dia membayar tebusan sesuai dengan kesepakatan antara keluarga korban dengan orang yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja. Jadi persoalan motif membedakan. Jadi dalam hukum juga sama, motifnya apa ini? Nah, itu nanti akan menentukan keringanan hukuman. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang persoalan pentingnya ikhlas. Yang jarang lagi kita punya apa? Ikhlas. Bahkan dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan al-mauta wal hayat. Didahulukan kalimat al-mauta wal hayat, berarti yang lebih dahulu mati dulu baru hidup. Betul nggak Pak? Sebelum kita hidup, kita ini mati. Baru Allah hidupkan, baru Allah matikan. Jadi hidup dua kali, mati dua kali. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian ahsanu amalan? Nah, ahsanu amalan ini ditafsirkan para ulama tafsir. Salah satu ulama yang dulu mantan preman, lalu kemudian menjadi ulama besar, namanya Fudail bin Iyad. Dia mantan preman, tapi Allah berikan hidayah, lalu menjadi seorang ulama besar dan gurunya Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini mengatakan,
yang dimaksud dengan ahsanu amala, orang yang bagus, paling bagus amalnya itu adalah orang yang ikhlas dan benar amalnya. Kata Fudail, dia mengatakan innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Perbuatan meskipun dia ikhlas tapi tidak benar dan diterima Allah. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan, perbuatan itu meskipun dia benar tapi tidak ikhlas, lam yuqbal. Kata Fudail tidak akan diterima hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai perbuatan itu benar-benar ikhlas dan shawab. Fudail menjelaskan, fal khalisu makana lillah, yang disebut dengan ikhlas itu adalah semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Waswabu makana ala sunnah, yang disebut dengan shawab itu adalah kalau dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Artinya jangan ngarang, Pak. Kalau ibadah jangan ngarang. Jadi bid'ah itu hanya berlaku dalam persoalan ibadah, bukan muamalah. Itu kesalahannya Wahabi itu. Kesalahan Wahabi, dia mengatakan hal-hal yang bersifat muamalah dan adat dianggap bid'ah, menjadi bid'ah semua. Misalnya maulid. Orang Wahabi anggap bid'ah itu. Kenapa? Alasannya tidak ada pada zaman Rasul. Saya pernah ditanya. Saya bilang, sebelum saya tanya lagi, apakah ada dalil yang mengatakan maulid itu dilarang? Dia tidak bisa jawab. Kalau Anda mengatakan maulid itu bid'ah, sementara Anda tidak tahu dalilnya, maka Anda pelaku bid'ah. Karena membiasakan sesuatu tidak dibikin Nabi. Hal-hal yang bersifat muamalat dan adat kebiasaan seperti maulid, baca tahlil itu adalah kebiasaan. Dan itu tidak bertentangan. Maka itu menjadi biasa aja, bukan sesuatu yang harus dilarang. Biasa itu. Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Anda mau laksanakan silakan, tidak laksanakan juga nggak apa-apa. Ini namanya adat, muamalat. Tapi dalam soal ibadah Anda boleh. Misalnya, sholat subuh 2 rakaat Anda tambah jadi 3. Boleh nggak Pak? Nggak boleh, karena ini sudah ibadah. Sudah hal yang bersifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang menurut logika, mana yang lebih bagus? 2 atau 3? Menurut akal Anda? 3 kan? Kalau saya kasih uang, 1 warna biru, 1 warna merah, mana yang Anda pilih? Tahu aja kalau warna merah. Kenapa warna merah yang dipilih? Karena merah lebih banyak dari biru. Menurut logika kita. 2 lebih sedikit dari 3, berarti 3 lebih bagus. Menurut logika. Maka kalau orang sholat subuh 3, sholat yang 1 2, yang 1 3, menurut logika yang bagus 3 dong, lebih banyak lebih bagus. Tapi menurut Allah enggak, 2 ini. Apa? Ibadah itu harus diterima. Diterima sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuh, itu ibadah. Maka dalam persoalan yang terkait dengan ibadah itu, dasarnya yang pertama supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus ikhlas karena Allah, bukan karena siapapun. Yang kedua, dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Jangan ngarang sendiri. Ada juga yang protes, gimana itu? Banyak orang baca Al-Fatihah yang satu Maliki Yaumiddin, rakaat kedua Maliki Yaumiddin, ya kan? Dari mana dasarnya itu? Pernah itu diprotes. Yang pertama, kalau ditanya seperti ini jawabnya, di dalam qiraat itu boleh. Dalam qiraat boleh. Karena di dalam ulumul Quran itu ada yang disebut dengan ilmul qiraat. Ilmu yang terkait dengan qiraat. Bacaan-bacaan. Ada yang 7 qiraat, ada 10 qiraat itu. Mungkin kita belum dengar ya, tapi nanti kalau kita lihat televisi Saudi itu, kan ada televisi itu. Itu ada bacaan A, bacaan B, itu yang beda-beda. Itu namanya qiraat. Tadi saya beri contoh misalnya qiraat Ibnu Katsir. Misalnya contoh ya, supaya kita tahu bahwa ini ada yang berbeda dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Maulid. Kira-kira beda nggak yang bacaan kita? Bedanya di mana? Banyak kan? Pertama, apa tuh? Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, langsung digabung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Wah, ini makhrajnya nggak pas nih. Di mana Anda tahu? Itu ada qiraatnya. Ada yang baca dengan shad, ihdinas sirat. Ada yang baca dengan sin, ihdinas sirat. Ada yang baca dengan zain, ihdinas siratal mustaqim. Tapi jangan gampang praktekkan. Kalau praktekkan sini, besok langsung tepas kepala dengan badan, dianggap ini tidak ini. Tapi kira-kira begitu. Makanya itu ilmu khas, orang-orang khas saja yang mempelajari kayak Muhammad, ya memang dipelajari. Orang-orang yang di PTIG itu belajar itu ilmu qiraat. Alaihumu ghairil maghdubi alaihumu waladdallin. Alaihumu. Kita belajar dari mana alaihumu? Kita biasanya alaihi. Jadi ada perbedaan. Nah, terkait dengan persoalan hadis ini, maka ada dua. Pertama, semua harus diniatkan. Yang kedua, ikhlas harus menjadi bagian di dalam melakukan satu perbuatan ibadah. Yang ketiga, semua yang kita lakukan harus berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami, Pak ya? Saya khawatir cuma saya sendiri yang paham. Yang kedua, ini Habib Abdullah, dia kutip hadis ini bukan tanpa maksud. Habib Abdullah ingin mengatakan bahwa yang dia lakukan ini, nanti dia sebutkan, dia harapan ini ikhlas karena Allah, supaya diterima. Yang kedua, dia mengutip hadis ad-dinu an-nasihah. Nah, kita coba bacakan dulu. Di baris ke berapa itu? Ya, di baris ke berapa itu? Ad-dinu wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Kata agama dalam bahasa Arab itu bukan cuma agama, Pak. Ini seringkali orang keliru. Sampai dia mengkritik, ada doanya pada saat baca ratib. Kan ada doanya. Doanya gimana sih? Kan ada doanya itu adyanana. Itu kan? Enggak boleh tuh baca adyanana, harusnya dinana. Siapa bilang enggak boleh? Kata adyan itu jama dari din. Kata din itu maknanya banyak. Din itu maknanya bisa aliran. Din itu maknanya bisa agama. Agama itu berisi ajaran-ajaran. Kira-kira satu enggak? Ajaran itu satu enggak? Banyak ajaran. Din artinya banyak. Adyan itu adalah ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran yang dikumpulkan menjadi din, yaitu Islam. Yang ketiga, artinya ketaatan. Din itu maknanya banyak. Kalau kita ingin mempelajari, cari di kamus bahasa Arab itu maknanya banyak. An-nasihah. Seringkali kita kalau disebut an-nasihah, kita berpikir bahasa Indonesia. Nasihat. Betul ya? Padahal kata an-nasihah itu dalam bahasa Arab maknanya juga banyak. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Kata nasihat itu maknanya yang pertama adalah kemurnian. Ketulusan, keikhlasan itu nasihat. Maka kita dengar ada kata taubatan nasuha. Kira-kira kalau diartikan taubat nasihat, pas nggak? Taubat apa? Taubatan nasuha itu taubat murni, benar-benar taubat, bukan taubat sampah. Disebut dengan taubatan nasuha. Dari kata nun, sod, ha, nasoha. Maka kata nasoha itu artinya adalah murni, dia terlepas dari sesuatu yang kotor, itu nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Itu untuk siapa? Nasihat untuk siapa? Kalau kita artikan lillahi, nasihat buat Allah, kira-kira masuk akal nggak? Kok Allah dinasihati? Nggak masuk akal. Maka lillahi an-nasihatu lillah. Maksudnya apa?
kemurnian dalam melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua aktivitas ibadah, ketaatan, menulis karya dan sebagainya itu hanya untuk Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bahwa kitab An-Nasidiyah ini ditulis hanya untuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya. Jadi nasihat kepada Allah maksudnya adalah memurnikan semua ibadah kita, tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain, bukan untuk materi, bukan untuk yang lain, tapi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput tidak akan tumbuh padi. Kalau kita benar-benar karena Allah, pasti yang lain akan ikut. Tapi kalau kita mencari yang lain, yang ini tidak akan ada. Itu maksudnya. Yang kedua, wali rasulihi, wali kitabihi. Nasihat buat kitab Allah. Maksudnya apa? Mengagungkan, memuliakan, dan mencintai Al-Quran. Itu maksudnya itu. Bagaimana mengagungkan dan mencintai Al-Quran? Kalau Anda mengaku cinta kepada Al-Quran, baca itu Al-Quran. Pelajari isinya dan amalkan isi. Itu baru orang muslim. Jangan cuma bilang cinta, tetapi cinta harus dibuktikan. Salah satu bukti kecintaan kita kepada suatu adalah kita menyebut itu, membacanya. Kalau kita kepada Rasul, kita menyebut Rasulullah, banyak berselawat, banyak baca maulid, banyak membaca manaqib Rasulullah. Begitu caranya, cara mengukurnya begitu. Ketika kita mencintai Al-Quran, maka banyak membaca Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, dan mengamalkan. Dan ini yang ditakuti orang-orang kafir, Pak. Di satu parlemen Inggris, itu ada seorang dia angkat yang membuat Islam ini menjadi hebat. Ini karena kitab ini, buku ini. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana buku ini tidak dibaca oleh orang umat Islam. Bayangkan. Dan itu terjadi. Akhirnya dibuatlah keraguan-keraguan terhadap kitabullah dan sunnah. Siapa? Orientalis. Jadi orientalis itu diciptakan memang untuk membuat keraguan itu. Termasuk Sluk Hurron. Diciptakan untuk membuat keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi dan hukum-hukum Islam. Supaya orang mengatakan hukum Barat itu lebih hebat daripada hukum Islam. Ini terjadi, Pak. Siapa? Orang-orang di DPR itu lebih senang hukum-hukum yang terkait dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Tapi kalau bicara hukum Islam, anti semua. Berhasil mereka. Nah ini yang kita mau bangkitkan kembali. Kalau kita mencintai Al-Quran, maka kita harus baca, pelajari, dan amalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi, nasihat kepada Rasul. Bukan kita nasihati Rasul, tapi adalah ketulusan dalam mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau zaman Rasul hidup, menolong Rasulullah dalam setiap aktivitas dakwah Rasul. Seperti Siti Khadijah. Kalau kita bicara Siti Khadijah ini luar biasa, Pak. Bagaimana perjuangan beliau membantu dakwah Rasulullah SAW. Begitu para sahabat-sahabat Nabi. Maka kalau ada orang zaman sekarang menghina sahabat-sahabat Nabi, imannya itu nggak sebanding dengan para sahabat Nabi. Kok kita bisa-bisa mencela para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW? Kalau zaman sekarang, hadis ini an-nasihah di Rasulullah maksudnya adalah apa? Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Ya seperti yang kita lakukan ini, bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW hadir di majelis zikir dan majelis ilmu. Sampai Nabi pernah mengatakan, kalau kalian melihat ada taman surga, maka hadirilah. Pernah kan? Para sahabat bingung yang disebut dengan taman surga itu apa? Majelis zikir. Maksud majelis zikir adalah salah satu majelis ilmu. Dan orang yang menghadiri majelis ilmu itu di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, dia akan mendapatkan malaikat berada di sekitarnya mendoakan kepada kita yang hadir ini, dan yang berikutnya adalah kita disebut nama kita di hadapan makhluk yang paling mulia di langit. Siapa yang nyebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak terkenal di dunia, tapi kita terkenal di alam langit karena hadir di majelis-majelis ilmu. Kalau bahasa kita, bahasa sekarang, selebriti langit. Jadi orang-orang majelis ta'lim ini namanya selebriti langit. Makanya kita bersyukur. Meskipun kita nggak terkenal dunia, tapi kita terkenal di alam langit.
Meskipun kita nggak tahu juga terkenal di gimana, tapi kita terkenal di alam nanti. Kita lanjutkan. Wali a'immatil muslimin, nasihat buat para imam muslim. Maksudnya apa? Para pemimpin. Maksudnya bagaimana kita harus taat kepada pemimpin kita, Pak? Pemimpinnya kan bermasalah, meskipun bermasalah taat. Jangan kita lakukan kudeta. Jangan kita lakukan sesuatu yang bisa menghancurkan kekuasaannya, itu nggak boleh dalam Islam. Teologi aswaja itu melarang, mengkritik boleh, tapi jangan menghancurkan. Jangan sampai kemudian mengkudeta, itu dalam teologi kita nggak boleh. Kenapa? Arti walau amaraka abdun hafi, kata Nabi, patuhi meskipun kalian diperintah oleh seorang budak yang sangat hitam dari Ethiopia. Yang meskipun yang jadi pemimpin ini orang zalim, patuhi. Selama tidak melanggar atau melarang hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang ini mungkin kita berpikiran seperti itu, tapi jangan kita kudeta. Karena ini bagian dari wali a'immatil muslim. Kita kritik boleh, tapi jangan melakukan kudeta. Karena ini masuk kategori bugat yang dalam hukum Islam itu tidak boleh. Al-bagyu, al-bugat. Nah, jadi yang dimaksud dengan nasihat buat para pemimpin umat Islam itu adalah kita menyerukan supaya persatuan di antara pemimpin dan umat Islam. Kedua, kita membela mereka selama berada di dalam syariat Islam. Yang ketiga adalah kita menasihati mereka, memberikan masukan-masukan kepada mereka. Maksud hadis ini seperti itu. Dan yang berikutnya adalah waliyahummatihim, untuk orang-orang umum di antara kita. Yang dimaksud adalah kita mencintai mereka dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka. Jadi apa yang saya lakukan ini bagian dari an-nasihah li ammatihim. Jadi memberikan tausiah, nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk Rasulullah kepada masyarakat awam. Jadi kata an-nasihah bukan nasihat secara umum, tapi ketika dikaitkan dengan wali ammatihim, nasihat itu maksudnya adalah memberikan petunjuk dan ajaran-ajaran Rasulullah kepada orang-orang awam. Itu masuk kategori nasihat, itu adalah untuk diamati, maksudnya nasihat. Maka kata muallif hadal kitab, dia sebutkan wa hadal kitabun, ini adalah kitab allafnahu, kami susun, wa jama'na fi, kami kumpulkan, nubadan. Nubadan itu jamak dari nubda. Nubda itu artinya potongan. Jadi karena dia jamak, potongan-potongan. Minan nasaihid diniyah, dari nasihat keagamaan. Ini masuk kategori nasihat tadi. Minan nasaihid diniyah, dari nasihat keagamaan, wal wasaya al imaniyah, dan wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika an-nafa. Tujuan kami menulis ini adalah an-nafa, memberikan manfaat. Hidup kita harusnya memberikan manfaat buat orang, Pak. Kalau hidup kita memberikan mudarat buat orang lain, nggak usah hidup, lebih baik mati aja. Kenapa? Hidup yang benar itu adalah memberikan manfaat pada orang. Misalnya manfaat apa? Manfaat akal, kita mengajarkan ke orang. Atau manfaat hati, kita mengajarkan kepada orang supaya hatinya menjadi lebih baik. Kedua, manfaat tubuh, supaya dia menjadi lebih sehat. Itu manfaat. Itu adalah manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi mengatakan orang yang terbaik itu orang yang paling bermanfaat. Habib Abdullah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menolong dia adalah ketika dia melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada orang. Dan inilah investasi. Nabi mengatakan apabila anak cucu Adam meninggal maka terputus semua amalnya kecuali 3. Nah, salah satu yang 3 itu apa? Ada sedekah jariah, ada ilmu yuntafa'u bih. Sedekah jariah, maka kalau kita sedekah ini, itu akan memberikan manfaat. Manfaat apa? Nanti Anda bisa memetik hasilnya di surga. Karena di dalam kubur, Pak, di dalam kubur ini, yang paling dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah meninggal itu sedekah. Sedekah. Jadi di dalam surat Al-Munafiqun itu, saya lupa ayatnya, nomor ayat. Itu disebutkan apa itu?
Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pernah dengar itu dia? Sering kan? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wahai orang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, sedekahkan, infakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian apa? Kematian. Karena ketika orang sudah mati, orang di dalam kubur, dia bilang sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajil qarib, ya Allah, kalau seandainya kau berikan waktu sedikit saja kepada saya untuk hidup kembali, la asaddaqa wa akum minas salihin, pasti saya akan bersedekah. Kenapa yang disebut sedekah? Bukan saya pasti akan sholat. Kenapa dibilang la usalli wala ahuj? Kenapa dia tidak bilang saya akan sholat, saya akan haji, saya akan puasa? Kenapa dia itu? Kenapa dibilang wala asaddaq, saya pasti akan bersedekah? Ternyata yang memberikan manfaat buat orang yang sudah meninggal, yang mengeluh sama Allah, sedekah. Inna sadaqata la tutfi'un ahliya haral qubur. Kata Nabi, sedekah sungguh akan mematikan panasnya bara yang dalam kubur. Makanya sedekah. Nah, sedekah yang paling tinggi itu adalah wakaf. Wakaf, karena wakaf itu mengalir terus. Ini musola ini, Pak. Kira-kira apa yang dibutuhkan? Nah, ini sound system yang jelek nih. Nah, kasihlah uang untuk memberikan sound system. Nah, ketika sound system itu dipakai terus, Anda dapat pahalanya. Atau bangunan masjid itu musola jadi masjid, misalnya musola ini dibangun lebih bagus lagi. Maka pasir dan semen yang Anda infakkan itu akan menyatu menjadi dinding. Menjadi dinding kan? Setelah menjadi dinding menjadi bangunan, orang sholat. Berapa orang yang sholat ini? 100 orang. Dia sholat, dia dapat pahala. Anda yang menyumbangkan, membantu pembangun masjid mendapatkan 100 pahala dari orang yang sholat di musola. Langsung kemudian sholat isya, 100 lagi, dapat lagi. Ada yang baca Quran, ada yang mengaji kayak begini. Semuanya didapat. Sampai hari kiamat. Itu yang disebut manfaat. Makanya jangan sampai tidak. Yang kita lakukan setiap hari-hari yang bermanfaat. Ini yang dipesankan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Hadid. Wa qasadna bidzalika an-nafa wal intifa. Memberikan manfaat dan mengambil manfaat. Jangan cuma memberikan manfaatnya, tapi kita dapat manfaat apa? Manfaatnya itu adalah pahala yang besar. Mengambil manfaat itu adalah pahala yang besar, tapi an-nafa membuat orang itu berubah karena kita. Itu an-nafa. Wat tazkir wat tadzakkur. Di sini disebutkan wat tadzakkur wat tazkir. Mengambil pelajaran supaya dia juga semakin, orang kalau mengajar Pak, semakin tahu. Saya ini ngajarin orang supaya sholat tepat waktu, saya ini nggak tepat waktu. Akhirnya dia berubah. Namanya tadzakkur. Wat tazkir, mengingatkan orang. Jadi tujuan hidup dua, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, mengingatkan orang dan mengambil pelajaran dari apa yang kita lakukan. Wat tazkir, wat tadzakkur, wat tazkir li anfusina, untuk diri-diri kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, minal muslimin, dari orang-orang Islam. Wa qad ja'alnahu, dan kami menjadikan kitab ini atau menulis kitab ini bi ibaratin sahlatin qaribatin. Ibarat itu ungkapan, kata-kata. Sahlatin itu artinya mudah, dengan ibarat yang mudah. Qaribah itu dekat, maksudnya apa? Mudah dipahami. Kata qaribah itu artinya dekat, pemahaman, artinya mudah dipahami. Sama dengan bahasa Arab berikutnya, wa alfadin salisatin mafhumatin, dan dengan kata-kata salisa yang lembut, yang kalau dalam bahasa Arab disebut dengan as-salis, itu artinya fluid. Fluid itu artinya lancar, artinya lembut, halus. Maka kata-kata ini halus-halus semua ini yang dibuat oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Hadid. Jadi salisa itu artinya kalimatnya halus, lembut, mafhumah, yang mudah dipahami. Nah, salah satu karakteristik dari orang-orang Arab ketika menulis kitab itu mengulangi kata-kata tapi dengan lafaz yang berbeda, maknanya sama. Itu kelebihannya. Tapi kalau orang Barat itu dia to the point. Kalau orang Arab muter-muter, bedanya. Ketika apa? Orang Barat langsung to the point aja kalau ngomong. Kalau dia bertanya,
Dia tidak cerita dulu. Langsung, apa yang Anda maksud dengan ini? Kalau kita enggak, kita putar-putar dulu cerita, baru pertanyaan di akhir. Ustaz Lutfi tahu itu. Kalau mahasiswa bertanya, putar-putar dulu. Baru pertanyaan di akhir. Kadang kita udah lupa, maksudnya apa? Itu orang Arab itu begitu. Jadi kalau menulis kalimatnya, itu kalimatnya artinya sama aja. Tapi di kalimatnya ditambah-tambah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, kalau gitu kasih panjang. Padahal menyebut nama Allah sudah cukup, tapi disebutkan di sini dengan asmaullah panjang. Padahal maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karakteristik masyarakat Arab sehingga mereka sastranya bagus. Termasuk kalimat ini dia sebutkan padahal maknanya sama, bi ibaratin sahlatin karibatin wal fadin salisatin mafhumah, itu maknanya sama semua. Hatta sampai yafhamahul khas, yafhama itu artinya dipahami, al khas orang-orang yang punya keilmuan lebih khusus, orang-orang para ulama lah, wal'am orang-orang kayak kita ini min ahlil iman wal islam, dari kelompok orang-orang beriman dan orang-orang muslim. Wasammainahu kitab an-nasaih ad-diniyah, kami namakan sesuai dengan hadis yang disebutkan adalah kitab nasaih diniyah wal wasaya al-imaniyah, wasiat keimanan. Nas'alullah ta'ala ij'alahu khalisan, kami kata Al-Habib Abdullah berdoa dan bermohon kepada Allah agar menjadikan kitab yang ditulis ini khalisan, sebagai bentuk perbuatan yang ikhlas liwajihi al-karim, untuk mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dermawan, wa muqarriban ila jiwari fi jannatin na'im, dan mendekatkan kepada Allah di dalam surga yang mengandung kenikmatan, wa yu'azziman naf'a bihi lana wa likaffati ikhwanina minal mu'minin, dan yu'azzima an-naf'a, artinya membesarkan manfaat dengan penulisan kitab ini bagi kami, wali kafati, dan semua ikhwanina, saudara-saudara kami orang-orang beriman, fa innahu waliyudzalik, karena Allah yang maha kuasa terhadap hal itu, wal qadiru alaih, dan yang mempunyai kekuasaan terhadap persoalan. Ditutup dengan kalimat ini penting, Pak. Yang Habib Allah menutup dengan wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, lalu ditutup wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dua kalimat ini kalimat tauhid yang berisi bahwa apa yang dia lakukan ini adalah bentuk kepasrahan kepada Allah, dan ini enggak akan bisa terwujud kitab ini kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bahas sedikit lah. Ada 5 menit ya. Hasbunallah ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, kita sudah jelaskan pertemuan yang lalu, ini adalah kalimat siapa? Siapa yang mengucapkan? Yang pertama, Nabi Ibrahim. Pada saat ketika beliau mau dijatuhkan ke dalam api, dia mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah tolong dia. Api yang bersifat membakar menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Itu satu. Yang kedua, kalimat ini kalimat Rasul. Pada saat ketika perang Badar, kamu tahu perang Badar? Perang pertama yang paling besar dan ini paling berat. Kenapa berat? Terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan samakan Indonesia dengan Saudi, Pak. Kalau bulan Ramadan itu panasnya luar biasa. Kalau Anda misalnya umroh di bulan Ramadan itu panas tuh, maka disebut dengan Ramadan, rondo. Kalau seandainya kita taruh daging di padang pasir itu, di pasir, itu bisa matang itu. Namanya rondo. Ramadan. Saking panasnya. Pertama, cuacanya panas. Dan lagi berpuasa. Yang kedua, jumlah umat Islam melawan orang-orang kafir Quraisy itu 3 kali lipat jumlahnya. Orang Islam 317. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 314. Tapi antara 300-an. Lawannya berapa? Di atas 1000. Kira-kira berapa kali lipat? 3 kali lipat. Menurut logika bisa menang nggak? Tidak bisa menang. Dari jumlah aja kalah. Ternyata juga kalah. Maka Rasulullah SAW ini direkam dalam surat Al-Imran ayat 103. Itu direkam. Direkam, peristiwa ini direkam. Apa kata Rasul? Kalian ketika dihadapkan satu persoalan yang sangat berat, maka baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku itu dibaca. Akhirnya
peperangan yang sangat besar ini, dalam kondisi umat Islam sangat kelelahan pada musim dia berpuasa di bulan Ramadan dengan jumlah yang sangat kecil, itu bisa dimenangkan oleh orang-orang Islam yang menurut logika akal dan mungkin. 1 tahun berikutnya baru terjadi perang Uhud. Yang perang Uhud dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang membuat umat Islam introspeksi, kenapa mereka bisa kalah? Jadi perang Badar. Nah, kalimat ini kalau kita ada masalah besar, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tambah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu dibacakan. Nah, ini kalimat dari Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW. Yang kedua ditutup wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Kalimat ini artinya adalah apa yang saya lakukan ini, kebenaran yang saya sampaikan itu tidak akan bisa terjadi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal dan kepada Allah aku kembali. Kalimat siapa ini? Kalimat siapa? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, kata Nabi Muhammad SAW, wadaka khatibul anbiya. Jadi kata Nabi Syuaib ini adalah orang yang kalau bicara kalimatnya bagus. Kalau berbicara dengan kaum itu kalimatnya enak. Maka Nabi mengatakan khatibnya para nabi. Ini adalah Nabi Syuaib. Kalau Nabi Musa adalah kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim khalilullah, kekasih dan dekat sama Allah. Jadi ada stempel-stempelnya. Tapi di antara nabi-nabi itu yang paling dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad, karena Allah tidak pernah menyebut namanya langsung pada saat memanggilnya. Kalau Ibrahim dipanggil ya Ibrahim, Nuh dipanggil ya Nuh, Adam dipanggil ya Adam askun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, penghunilah engkau dan istrimu surga. Dia semua pakai nama. Terus Yahya, ya Yahya, khudil kitab biku. Wahai Yahya, ambil, pegang itu Alkitab, dikuat dengan kekuatan. Itu pakai nama. Zakaria juga sama, ya Zakaria. Tapi pada saat menyebut Nabi, ada nggak kalimat ya Muhammad, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika wa banati, wahai Nabi. Ini makanya makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah dan kita pengikutnya adalah pengikut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulia karena Nabi yang mulia. Dan Nabi Syuaib, Anda tahu Nabi Syuaib itu diutus di satu masyarakat yang tingkat kekafirannya tinggi. Yang kedua, ini jadi pelajaran buat kita karena hampir sama dengan masyarakat kita. Kalau dia berdagang curang terus, masyarakatnya Madian, ahlu Madian, curang. Yang kedua suka memasukkan barang. Seperti Cina itu kan Cina suka memasukkan barang. Jadi barang-barang palsu. Barang-barang palsu itu sudah dilaksanakan oleh ahlu Madian. Kalau sekarang cuma ngikutin doang itu. Itu sudah dibuat konsepnya oleh ahlu Madian. Zaman Nabi Syuaib diutus kepada kaumnya, padanya keluarganya. Akhirnya terjadi perdebatan antara Nabi Syuaib dengan kaum Madian. Kaum Madian mengatakan, ya Syuaib, apakah agamamu membuat kami meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kami? Dan apakah ajaranmu yang membuat kami meninggalkan transaksi perdagangan yang sudah kami inginkan? Lalu dijawab oleh Nabi Syuaib. Dan jawabannya itu kemudian ditutup dengan kalimat in uridu illal islam, yang aku inginkan, kata Nabi Syuaib, itu cuma membuat ini menjadi lebih baik. Wa ma taufiqi illa billah, dan apa yang aku lakukan ini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bertawakal kepada Allah, aku pasrahkan dan aku akan kembali kepada Allah. Kalimat bagus ketika menjawab kaumnya yang kasar itu, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, dua kalimat ini dikutip oleh Al-Habib Abdullah ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan ini nggak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasrah kepada Allah, pasrahkan semua urusan kita kepada Allah, bekerja tetap, tapi ingat hasilnya Allah yang menentukan. Bukan kita menentukan hasil, tapi Allah yang menentukan hasil sesuai dengan kadar pekerjaan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, silakan dibuka sesi pertanyaan, 1 atau 2 saja untuk malam ini. Silakan, Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon redhonya Ustaz, tadi ada gelap dari gunung itu baru sampai.
Di situ ada yang mengkritik saya masalah bugot. Jadi dalam Islam nggak ada tuh istilah namanya bugot. Nah, yang saya mau tanya sekarang, batasan pemimpin itu tadi kan dibilang walaupun sang hamba saya yang bedak hitam gitu kalau saya gitu ya, tadi saya dengar kita salah gitu ya. Kita harus taat. Nah, ketaatan kita terhadap pemimpin itu dengan redaksi kita sekarang sekarang yang kita hadapin dari ini kan sama-sama kita tahu dah negara kita kayak gimana gitu. Kalau kita pakai rumusan itu dengan kondisi kita sekarang ya kita sama-sama tahu nih kalau versi YouTube kan banyak banget gitu kezaliman yang udah terjadi. Ya bukan bermaksud kita yang melegalkan buku itu, tapi batasannya kayak gimana? Pemimpin yang seperti apa? Batasan kita sampai mana soal itu terhadap seorang pemimpin? Ya, saja mungkin. Yang pertama, kita ini kan menjalankan kehidupan ini apakah sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Allah? Hanya itu dulu. Kalau keinginan kita, pasti lain ceritanya. Tapi kalau keinginan Allah berarti mengikuti petunjuk dari Allah dan petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintahan kita, ini kita bicara pemerintah ya. Dan ini bisa Anda setuju, bisa tidak. Tapi ini adalah bagian dari sesuatu yang bisa kita wacanakan. Bisa setuju, bisa tidak. Bisa benar, bisa salah. Nanti tinggal Anda mencoba membaca buku-buku yang lain. Pertama, Nabi pernah mengatakan, "Ati walau amaraka abdun habsi." Patuhi pimpinanmu meskipun kalian diperintahkan oleh orang budak yang berkulit hitam dari Afrika. Habsyi itu Habasyah, Ethiopia. Al-Habsyi, ya itu lain cerita kan. Yang Habasyah dari Ethiopia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan meskipun orang yang jadi pemimpin Anda itu orang yang statusnya rendah, abdun, budak. Pada zaman Nabi orang budak ini statusnya rendah, maka diberdekakan. Habsyi, budaknya, karena ada juga budak yang putih. Budak-budak dari Mesir itu kan lain putih. Tapi dia budaknya Habsyi. Jadi ada kalimat yang disebut dengan na'at memperkuat kalimat berikutnya, kalimat sebelumnya. Na'at man'ud. Patuhi meskipun kalian diperintahkan oleh budak berkulit hitam dari Ethiopia. Ada nggak orang Ethiopia kulitnya putih? Asli orang Ethiopia ya. Pernah lihat orang Ethiopia kulitnya putih? Tidak mungkin. Dia hitam. Dan orang kulit hitam sampai saat ini dianggap kelas 2. Sampai saat ini. Zaman dulu mereka mendapatkan diskriminasi. Zaman Nabi sebelum Islam datang mendapatkan diskriminasi. Islam datang mengangkat mereka. Kalau kita ceritakan banyak. Itu yang pertama. Kedua, Nabi pernah mengatakan kalian harus mematuhi meskipun yang memimpin kalian adalah orang zalim. Pemimpin zalim. 1. 2 ya. Ini Nabi yang bilang pemimpin yang zalim. Kenapa? Lebih bagus masih ada pemimpin ketimbang tidak ada sama sekali. Maksudnya itu. Kalau tidak ada pemimpin, lebih kacau lagi. Musola ini kalau nggak ada pemimpinnya kacau. Kacaunya gimana? Siapa yang jadi imam? Siapa yang muadzin? Kan harus dibuat sejenis instruksi. Itu nanti itu jadi muadzin itu baru. Apalagi kalau di rumah tangga tidak ada pemimpinnya, lebih parah lagi. Jangankan ini di RT saja Pak, di wilayah kita Kemanggisan tidak ada ketua RT, ketua RW, tidak ada lurah. Kira-kira gimana Pak? Berantakan nggak? Berantakan. Maka Nabi menekankan kepemimpinan itu menjadi penting. Kenapa? Karena dia bisa mengatur. Tapi ingat, tidak semua pemimpin bisa memuaskan kita. Tapi harus ada. Siapa yang membuat surat kalau mau bikin KTP? Kalau nggak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah, satu, itu bermasalah. Nabi juga menekankan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau pemimpin membuat kebijakan-kebijakan, membuat kita tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh melakukan puasa, tidak boleh mengeluarkan zakat, itu tidak boleh dipatuhi. Perlu kita lawan.
Tapi kalau hal-hal lain yang bersifat ini kita sabar. Fasobrun jamil. Sabar itu lebih indah. Maka Nabi pernah mengatakan kayak di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl itu ada ikan. Fa'in aqabtum fa'aqibu misli ma uqibtum bihi wala in sabartum lawa khairul lisabirin. Kalau kalian membalas, balas dengan yang setimpal. Tidak boleh berlebihan. Tapi kalau kalian sabar, lawa khairul lisabirin. Maka itu lebih bagus buat orang-orang yang sabar. Maka dalam konteks kepemimpinan ini memang kita banyak hal-hal yang membuat kita menjadi apa, Pak? Menjadi kesal keras, tapi sabar. Karena apa? Selama dia tidak melarang kita sholat, selama dia tidak melarang kita zakat, selama dia tidak menghancurkan masjid-masjid Allah, selama dia tidak apa, kita sabar. Artinya apa? Pelajaran buat kita tahun yang akan datang jangan pilih lagi. Persoalannya kita yang pilih sih. 2024 kan? Jangan pilih lagi. Ini bukan kampanye nih. Maksudnya kalau kita sudah tahu seperti itu, jangan lagi pilih orang seperti itu. Jangan pilih partainya. Kita masih ada yang pilih partainya. Jadi kita termasuk orang yang berkontribusi di dalam persoalan itu. Bisa dipahami ya? Maka yang perlu kita lakukan adalah sabar sampai menunggu waktu. Kita tidak boleh melakukan itu. Kenapa? Persyaratannya belum ada. Apa persyaratannya? Kita masih boleh sholat, kita masih bisa zakat, kita masih bisa puasa, kita bisa melaksanakan haji. Dilarang nggak pergi haji? Dapat. Ya. Tapi memang kebijakan-kebijakan yang membuat kita ini. Tapi tidak ada pelarangan. Berarti masih kita lanjutkan sampai nanti 2024 baru pilih yang bisa memberikan kemaslahatan. Jadi intinya itu. Jangan kita emosi. Emosi bikin masalah tuh berarti satu itu yakinnya jadi kena. Sabar. 2 tahun lagi pun dikit lagi. Ini 2000 apa nih? 22. 1 tahun lagi. Ini udah bulan Oktober, dikit lagi November, Desember, Januari kan nggak lama. Artinya sabar. Saya tahu Lala ini kan semangatnya tinggi. Tapi sabar. Masuk dulu jamnya. Jadi ikuti prosedur, prosesnya aja. Insya Allah kita akan Allah kasih aman. Saya pikir itu ya. Cukup. Bagaimana yang dilakukan Allah SWT yang membawa kendaraan ini di samping kanan kita itu ada rumah, yang rumahnya itu punya kendaraan. Jadi apabila memarkirkan kendaraan jangan sampai menumpuk sampai tidak bisa lewat daripada yang punya rumah atau kontrakan di samping. Jadi mudarat nanti kita ya. Jadi kalau misalnya ditaruh di depan, maka aturlah dengan baik, ibaratnya kasih lewat jalan motor untuk keluar masuk yang di rumah samping penuh. Itu ada Alfa tuh, manfaatin Alfa ya Alfa itu daripada kawan-kawan kita semua yang jagain Alfa ya, insya Allah terjaga. Ada yang lahan di sini ada kosong, pakai ibaratnya demikian. Kemudian ba'da kita sholat isya itu ada kopi, ada teh, ada gorengan, insya Allah. Nah apabila di rumah ngajar besok hari Minggu malam Senin, oh iya ada